Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayang, saya banggakan, segenap siswa kelas 12. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan hari ini sehat semua ya. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kalian adalah melaksanakan kegiatan PKL dimanapun tempatnya. Tetap semangat ya, karena kegiatan ini merupakan awal dari kesuksesan kalian semua. Oleh karena itu ya, saya pesan jaga kesehatan dengan baik ya, ikuti segala prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan tempat ya anak-anakku praktek. Ini adalah salah satu bagian ya, sekali lagi bagian awal dari kesuksesan ya. Mudah-mudahan anakku semua bisa menjalankan PKL ini dengan sebaik-baiknya, mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya sebagai bekal di hari nanti. Yang berikutnya perlu saya sampaikan anak-anakku sekalian, kita nanti ya dari peraturan pemerintah yang terbaru ada kegiatan namanya TKA, tes kemampuan akademik. Itu pengganti UN atau ujian nasional tahun-tahun sebelumnya. Nah, TKA itu sifatnya memang tidak diwajibkan, tetapi TKA itu perlu untuk kalian semua. Ya, terlebih untuk anak-anak yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini sebagai salah satu ya syarat yang sangat penting ya. Nilai TKA itu nanti ada sertifikat yang anak-anak punya, seperti ijazah itu ada sertifikatnya, dan itu penting. Tidak hanya perguruan tinggi yang mensyaratkan, tetapi barangkali nanti ada ya dunia industri atau perusahaan-perusahaan tertentu yang mensyaratkan ya menggunakan nilai atau sertifikat dari TKA itu. Sekali lagi, walaupun itu tidak diwajibkan, tidak menentukan kelulusan, tetapi itu sangat penting. Sekali lagi sangat penting, baik untuk anak-anak yang melanjutkan maupun anak-anak nanti yang siap bekerja. Nah, ini kita tidak tahu nanti kebijakan berikutnya seperti apa ya. Oleh karena itu saya harapkan anak-anak untuk mempersiapkan diri mengikuti tes kemampuan akademik tersebut. Ya, mudah-mudahan anak-anakku semua diberi kesehatan, tetap semangat untuk meraih kesuksesan di masa depan. Itu saja yang saya sampaikan. Ya, sekali lagi mudah-mudahan Allah selalu melindungi kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia sehingga kita dikaruniakan nikmat iman dan nikmat sehat. Bagaimana kabar Anda anak-anak PKL? Semoga tambah banyak ilmu, tambah banyak pengalaman, dan tambah pinter dan cerdas. Ya, perkenalkan saya Bu Istaris Iriani Budi atau bisa panggil Bu Taris selaku Waka Kurikulum SMK Negeri 1 Pogalan yang akan mensosialisasikan tentang TKA. Apa itu TKA? TKA adalah tes kemampuan akademik, di mana tes yang diukur dirancang untuk mengukur capaian akademik murid pada mata pelajar tertentu. Bukan penentu kelulusan, tapi indikator seleksi ke jenjang berikutnya. Terus, kalau ada pertanyaan, apakah TKA wajib diikuti oleh semua murid? Tidak wajib, tapi disarankan untuk ikut. Kenapa? Karena hasil TKA sebagai hasil terstandar yang menunjukkan capaian akademik digunakan sebagai salah satu syarat pertimbangan untuk seleksi murid ke jenjang berikutnya, atau bisa menjadi salah satu syarat untuk berbagai kepentingan seleksi akademik lainnya. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk tidak mengikuti TKA. Jika saya tidak ikut TKA sekarang, apakah saya bisa ikut tahun depan? Tidak, anakku. TKA hanya diberikan untuk murid di akhir jenjang pendidikan. Terus, bedanya apa TKA, ujian nasional, dan asesmen nasional? Ujian nasional wajib karena merupakan penentu kelulusan. Asesmen nasional merupakan penentu rapot pendidikan SMK.
TKA untuk mengukur capaian akademik murid. Siapa yang mengeluarkan sertifikat TKA? Kemendikbuddikdasmen menerbitkan sertifikat hasil TKA SMK yang melakukan pencetakan. Apakah nilai TKA akan masuk ijazah? Nilai TKA tidak akan muncul di ijazah, tapi tercantum dalam sertifikat hasil TKA. Apakah nilai rapot masih digunakan untuk seleksi masuk perguruan tinggi jalur prestasi atau sepenuhnya digantikan oleh TKA? Kebijakan seleksi masuk perguruan tinggi merupakan kewenangan Kementerian Dikti-Saintek. Namun, telah ada kesepakatan bahwa hasil TKA akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Hasil TKA akan dijadikan sebagai validator rapot. Apakah semua jalur masuk perguruan tinggi negeri akan menggunakan nilai TKA? TKA akan dijadikan sebagai validator rapot untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Penggunaan TKA untuk jalur lain, termasuk jalur mandiri, diserahkan pada perguruan tinggi. Nah, terus, mapel yang diujikan apa saja? Yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua adalah bahasa Inggris, yang ketiga adalah matematika, dan yang terakhir adalah mapel pilihan. Mapel atau mata pelajaran pilihan untuk SMK, yang pertama adalah wajib mata pelajaran produk proyek kreatif dan kewirausahaan atau bisa disingkat PKK. Pilihan kedua merupakan mapel pilihan dari angka 1 sampai 18. Jadi anak-anak bisa memilih pilihan mapel pilihan mulai dari matematika lanjutan, bahasa Indonesia lanjutan, bahasa Inggris lanjutan, fisika, kimia, biologi, ekonomi, sosiologi, geografi, sejarah, antropologi, PKN, bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Korea, atau bahasa Mandarin. Jadi, mapel pilihan itu dua, yang satu adalah PKK, yang satu adalah terserah pilihan Anda mulai nomor 1 sampai 18. Bentuk soalnya apa sih? Bentuk soal yang pertama ada pilihan soal ganda sederhana, di mana memilih satu jawaban dari pilihan yang tersedia. Yang kedua adalah pilihan soal ganda kompleks atau MCMA, multiple choice, multiple answer, di mana kemungkinan memilih lebih dari satu jawaban benar. Dan pilihan ganda kompleks kategori, di mana ada pernyataan yang harus direspon, yaitu pilihan benar atau salah, sesuai dan tidak sesuai. Apakah syarat menjadi TKA? Yang pertama syaratnya adalah Anda adalah murid kelas 12 SMK. Bagaimana mekanisme pendaftaran TKA? Murid mendaftarkan diri sebagai calon peserta tes dengan menyampaikan surat pernyataan keikutsertaan TKA yang ditandatangani oleh orang tua atau wali murid dan disimpan oleh SMK. Surat pernyataan keikutsertaan TKA mencantumkan mata uji pilihan untuk jenjang SMK. Murid menyampaikan pas foto terbaru 6 bulan terakhir dalam bentuk dokumen digital ke Satuan Pendidikan. Pendaftaran calon peserta TKA dilakukan oleh operator Satuan Pendidikan. Dinas Pendidikan akan menerbitkan daftar nominasi sementara atau DNS untuk dilakukan verifikasi dan validasi data calon peserta TKA oleh Satuan Pendidikan. Calon peserta memverifikasi biodata dan mata uji pilihan SMK pada lembar DNS. Kepala Satuan Pendidikan menandatangani SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai, dibubuhi stempel, kemudian diunggah di web TKA setelah data DNS divalidasi oleh Kepala Satuan Pendidikan. Dinas Pendidikan menerbitkan dan mendistribusikan daftar nominasi tetap ke Satuan Pendidikan setelah penomoran peserta. Untuk pelaksanaan TKA,
berlangsung mulai antara 1 sampai dengan 9 November 2025, di mana gambarannya adalah untuk hari pertama ada waktu latihan 10 menit, bahasa Indonesia 45 menit, matematika 50 menit, bahasa Inggris 45 menit. Untuk hari kedua, latihan 10 menit, mata pelajaran pilihan pertama yaitu PKK dan mata pilihan pelajaran kedua mulai dari pilihan Anda mulai dari angka 1 sampai 18. Untuk teknis pelaksanaan TKA, jadwal akan diumumkan melalui surat resmi paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan. Ujian diselenggarakan di sekolah masing-masing. Tata tertib peserta. Peserta memasuki ruangan setelah tanda bunyi dinyalakan minimal 15 menit sebelum TKA dimulai. Memasuki rem TKA sesuai dengan sesi dan dilarang menggunakan bahan komunikasi, kalkulator, dan sebagainya. Mengisi daftar hadir, masuk ke login aplikasi TKA menggunakan username dan password sesuai kartu login yang diterima pengawas. Nah, anak-anak, dari sosialisasi itu ketika Butaris bertanya, siapa yang mau ikut? Saya harap saya. Kenapa? Karena TKA merupakan kesempatan untuk mengetahui kemampuan diri sendiri, melatih otak semakin cerdas, menjadi bekal untuk masa depan, dan bukti bahwa kamu anak yang mau berkembang. Terus permasalahannya, anak-anak sekarang masih dalam PKL. Terus bagaimana solusinya? Sekolah memfasilitasi pembimbingan belajar dengan mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan mapel pilihan. Caranya bagaimana? Silahkan masuk grup WA TKA untuk mendapatkan informasi lebih akurat dan pembimbingan langsung oleh guru tercinta kalian di sela-sela PKL. Terima kasih saya sampaikan, semoga kalian selalu mendapatkan perlindungan, mendapatkan kesehatan, dan sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.